Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Kali ini Rumah Abi ada di perumahan Suvarna Sutra milik Alam Sutra di tipe Eloddia dengan luas tanah 160 meter persegi 8 kali 20 meter dan untuk bangunannya 190 meter persegi. Ada banyak inspirasi di rumah ini. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir ya. Oke. Nih teman-teman, rumahnya tampak depan. Di bagian fasadnya oke banget ya, keren banget nih rumah tipe Eloddia ini. Dia lebarnya itu untuk tanahnya 8 kali 12 panjangnya. Jadi 160 meter persegi teman-teman ya. Dan untuk bangunannya dia 190 meter persegi, ini 2 lantai teman-teman. Nah, kita bahas saja dari bagian fasad nih. Rumah ini konsepnya apa sih? Kalau kita lihat rumah modern kontemporer nih teman-teman ya. Di bagian depan seakan-akan apa ya, atapnya itu kayak miring ke belakang gitu teman-teman. Namun secara aktual atapnya masih pakai atap pelana standar kiri dan kanan kayak gitu teman-teman. Cuma dipakein divariasi kayak gini. Cakep nih. Dan untuk bagian sebelah kanan di sini ada namanya roster teman-teman. Roster beton kayak gitu ya. Itu fungsinya untuk apa? Selain untuk variasi, roster juga berfungsi untuk sirkulasi udara agar lebih lancar. Nah, di sebelah situ itu ada balkon teman-teman, balkon untuk kamar utamanya. Dan untuk ini pakein homogeneous style itu 40 kali 40 dipadukan dengan garis-garis kayak gitu ya. Itu garis-garis tali air kayak gitu teman-teman. Cakep banget ya. Dan di situ dikasih kayak semacam tiang besi gitu teman-teman. Tuh, ces ke bawah. Itu fungsinya untuk apa? Saya sendiri kurang tahu kenapa dikasih seperti itu. Mungkin desain dari rumahnya seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah kita bisa melihat ada carportnya teman-teman ya. Carportnya gede banget. Jadi carport ini bisa muat untuk 2 mobil. Ukurannya berapa mas untuk carport seperti ini? Tinggal kita lihat aja tuh tamannya berapa meter tuh tamannya. Tamannya lebih kurang sekitar 2 meter ya kan. Tamannya 2 meter berarti yang ini lebih kurang sih, tamannya lebih sih itu 2,5 meteran. Berarti yang ini 5,5 meter teman-teman. Jadi 5,5 meter sangat cocok untuk 2 mobil. Pakai apa carportnya? Di plester, semen, diaci halus, serta dikasih tali-tali air seperti ini ya. Tuh. Dan dikasih juga batu-batu sikat koral kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada apa? Situ ada set piting teman-teman, dan juga untuk sebelah kanan ada taman minimalis serta untuk tempat sampahnya dibikin kayak gitu ya. Dan ini juga berfungsi untuk nomor rumah teman-teman. Tuh kan? Dan ini untuk air dan lain sebagainya. Nah, di fasad utama ini kalau kita lihat, jadi jendelanya itu gede-gede banget teman-teman ya. Ini 1, 2 gede banget. Terus yang ini jendela hidup nih. Kalau yang ini. Dan di sini ada area lagi teman-teman. Tuh. Ini adalah area yang bisa difungsikan ataupun digunakan khusus untuk asisten. Biasanya area-area kayak gini nanti naik ke atas teman-teman. Nanti kita coba lihat aja ya. Oke, yuk masuk. Di sini dikasih lampu model downlight kayak gitu teman-teman. Nah, di bagian terasnya itu unik teman-teman. Posisinya di sebelah kiri ya. Ini cukup gede terasnya, lebih kurang sekitar 2,5 meter kali 3 meteran nih.
pakein keramik model kayu kayak gini ya. Dan di situnya itu wood panelnya oke. Dan untuk pintunya sudah memakai solid engineering door. Dan untuk handle pintunya lagi-lagi Onassis lagi nih, keren banget Onassis ya, muncul mulu. Dan memang kalau untuk handle pintu ini memang disarankan pakein smart door lock. Di jari bisa, kartu juga bisa, dan nomor juga bisa teman-teman. Nah, saya skip dulu. Nah, ini udah bisa kebuka teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman yang nanya kalau misalkan baterainya habis gimana Mas, tinggal ganti aja. Jangan kayak orang bingung. Nah, di sini kita akan melihat living room yang wow, keren banget nih rumah, asli dah. Tuh. Alhamdulillah. Nah, di living room ini konsepnya open space teman-teman ya. Dimana ini adalah ruang tamu atau ruang keluarga menyatu dengan dining roomnya. Yuk kita bahas, lihat ada apa aja sih. Di sini kita bisa menemukan sofa single, ada 2 untuk tempat duduk gitu teman-teman. Dan di sini ada sofa minimalisnya yang kecil ya, untuk 1 orang. Dan di sini untuk mejanya bulat teman-teman, gede banget. Dan ada 2 juga. Oke ya, dikasih karpet kayak gini. Oh ya, untuk bagian bawah rumah ini pakein apa? Ini kalau saya lihat sih, ini homogeneous style teman-teman. Motifnya motif marmer, ukurannya gede banget. Dia 80 x 80 cm. Karena secara pemasangan juga nutnya jelas banget ini teman-teman, ya kan? Dan di depan sofanya kita bisa menemukan untuk entertainnya yaitu TV, dimana nempel ke tembok teman-teman. Ini pakai apa sih? Kayak wallpaper kayak gitu sih teman-teman. Cuman pakein wall panel kayak gitu ya. Dan untuk rak-raknya kayak gini. Biasanya kalau sudah ada modem kayak gini, rumah ini sudah mengusung rumah berkonsep smart home nih teman-teman. Jadi apa-apa sudah memakai internet ya. Bisa nyalain lampu pakai internet, bisa lihat rumah dengan CCTV-nya lewat HP, itu ada tuh di pojokan tuh ada CCTV ya. Bagian atas pakein plafon gypsum dengan drop ceiling. Ya, gede banget ya. Dikasih lampu-lampu list kayak gitu teman-teman, LED. Yang penting kalau misalkan drop ceiling kayak gitu, dia dijaga ya untuk kebersihannya, jangan sampai buat sarang laba-laba. Nah, kita geser ke bagian dining room. Masih di atas kameranya, kita lihat di sini ada bola-bola lampu gantung. Variasinya cakep banget, keren banget nih teman-teman. Nah, untuk dining roomnya sendiri posisinya tepat berada di samping jendela area yang menuju ke taman belakang teman-teman. Oke banget ya. Kalau dilihat kursinya ada berapa? Ada 6 teman-teman. Jadi rumah sekompak ini bisa difungsikan untuk keluarga utama ya, dimana mungkin dengan orang tua, anak sudah 2 atau 3. Ini oke banget ya. Jadi rumah sekompleks ini teman-teman. Dan dari dining room ini kita mau kemana nih? Kita ke taman belakang aja yuk, lihat yuk. Nah, kita bukanya gimana nih? Geser aja teman-teman. Nah, di sini untuk sekatnya itu hanya memakai sekat-sekat pintu kaca gitu teman-teman ya. Tuh, sudah sliding door dan memakai kusen aluminium dengan warna hitam, dan juga silennya pakai karet nih teman-teman, silennya. Nah, untuk sisa tanah bagian belakang ini masih gede banget teman-teman, serius. Ini jadi teman-teman itu masih bisa bikin ruangan lagi di sini mungkin, ataupun dibikin untuk tempat area hobi, area tempat kerja. Karena kan zaman sekarang itu sudah apa internet ya. Jadi buat kalian-kalian yang ingin mendesain ruangan khusus
khusus hobi di sini juga sangat bisa teman-teman. Ataupun dipakein atau difungsikan untuk ya taman belakang kayak gini juga oke. Dikasih kolam-kolam ikan akan indah sekali teman-teman. Tuh. Cakep ya. Tuh, ke atas, naik dikit. Itu biasanya kayak gitu itu tuh kamar itu teman-teman. Yuk masuk lagi. Dan untuk pijakannya rumah ini dicontohkan seperti ini ya, kasih batu-batuan kayak gini, cakep ya. Nah, dari taman belakang tepat berada di sebelah ini teman-teman ya, sebelah meja makan atau dining room. Kita akan melihat kitchennya teman-teman. Ini dry kitchen ya. Jadi jangan protes kalau posisinya di dalam. Emang dry kitchen konsepnya kayak gini teman-teman. Jadi kitchen untuk area yang lebih bersih atau lebih kering. Biasanya untuk yang model masak-masak nanti area ada satu lagi teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan. Nah di sini konsep untuk dry kitchen ini oke banget. Kalau kitchen setnya sih ini desainnya mengikuti pas banget teman-teman ya, dari sudut sisa sudut di sini tuh letter L-nya. Karena di sini tembok teman-teman. Ini tembok. Di situ tembok. Jadi kayaknya sih ini model-model custom sih, banyak sekali kitchen set yang custom kayak gini sih. Tuh. Ini pakai apa teman-teman? Ini bisa pakai marmer, bisa pakai HT, bisa juga pakai lain-lain teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya biasanya untuk rak-rak seperti ini sudah memakai engsel dengan tipe soft close kayak gitu ya. Nah di sini nggak ada kompornya teman-teman ya, karena ya ini dapur kering ya kan. Nah setelah dari kitchen bergeser sedikit teman-teman ke arah ke sana. Di sini kita akan menemukan kamar di lantai 1. Kamar lantai 1 itu untuk apa? Biasanya nih teman-teman, kalau teman-teman adalah keluarga yang bisa dibilang apa ya, orang tuanya sudah mulai berumur gitu ya, mungkin orang tua sudah mulai di atas 50 tahun kan, kadang kalau misalkan naik turun tangga ya kasihan juga ya. Jadi untuk ruangan kamar di lantai 1 ini bisa difungsikan untuk kamar orang tua gitu teman-teman. Ukurannya cukup gede kok, gede banget malah kalau kata saya. Ini lebih kurang sekitar 3 meter kali 3,5 meteran lah. Nih difungsikan, desainnya kayak gini teman-teman. Cakep ya. Pemilihan furnitur pun perlengkapnya juga oke banget ya. Dan di sini untuk pencahayaan dikasih jendela yang ukurannya sangat-sangat gede. Jadi ketika teman-teman tidur di sini, ngadep ke sini, pasti pencahayaannya akan sangat maksimal. Untuk sirkulasi udaranya, jendelanya hanya satu teman-teman. Ini teman-teman, yang ini, tuh, ya kan. Yang lainnya jendela mati. Rangkanya pakein rangka model apa nih? Aluminium. Dan biasanya kalau misalkan dekat dari kamar, pasti akan ada namanya toilet. Ya, salah satunya ini ada powder room. Nih powder roomnya, area kering. Ada wastafel, apa nih merek nih? Biasanya sih Toto nih. Ya tuh kan Toto kan. Ya ingat teman-teman. Nah, pokoknya itu mereknya Toto lah. Nah di sini untuk bagian cerminnya bulat, oke banget. Nah di sini area basahnya teman-teman dikasih, kalau nggak salah ini kaca nih. Iya, kaca-kaca modern template sih biasanya kalau kaca-kaca kayak gini. Tempered glass. Oke ya. Yang paling saya seneng untuk kamar mandi ini yaitu sudah full keramik untuk dindingnya. Ini HT sih, ukuran 40 x 20 cm dengan variasi ataupun motif yang kasar, garis-garis kayak gitu teman-teman. Dan di sini kan kamar mandinya nggak ada jendela nih, jadi otomatis sirkulasi udara juga kurang lancar ya. Maka dari itu didesain di bagian atasnya dikasih semacam
exhaust fan gitu teman-teman. Tuh, biar sirkulasi udara atau pergantian udaranya lebih lancar. Di situ ada lampunya satu. Oke, kita lanjut dari bagian kamar mandi, kita menuju ke lantai kedua. Namun sebelum masuk ke lantai kedua masih ada ruangan lagi teman-teman di lantai satu ini, yaitu nih. Oke, set ke tangga, namun belok sebelah kanan itu ada ruangan lagi itu. Ini adalah dapur yang basahnya gitu teman-teman. Atau bisa difungsikan, pokoknya area ini ya sangat apa ya, diperuntukkan sekali untuk asisten gitu teman-teman. Di sini ada dapur basahnya. Ukurannya lumayan gede dan sangat kompak nih. Ada kompor tanam, penghilang asap, dan ini adalah pintu yang tadi yang dari fasad sebelah kanan itu masuknya dari sini teman-teman. Oke, cakep ya. Dan di area sini teman-teman pasti akan nanya, Mas, cuci jemurnya di mana? Di sini tempat cuci jemurnya masih di area di ruangan ini, namun naik ke tangga gitu teman-teman. Tuh, di situ ya area cuci jemur. Set, ya kan? Ini area cuci jemur teman-teman. Dan ini adalah rosternya yang di sini gede banget tadi ya, pokoknya oke banget nih. Nah, di area sini ada kamar mandi untuk asisten, dan ini ada kamar untuk asisten juga teman-teman. Cukup lega ya, ukurannya sekitar 2,5 meter kali 3 meteran. Nih bagian atasnya kosong ya, nggak ada atapnya, jadi sangat cocok untuk tempat jemur baju biar lebih kering gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 lewat mana, Mas? Lewat sini teman-teman. Set. Ya kan, dari sini kan tadi kan kita kan lanjut ke sana. Untuk railingnya hanya dipakein pegangan kayu di sebelah kanan, ditempelin di tembok ya. Karena kiri kanannya tembok, nggak mau dikasih besi sih. Bagus kayak gini kalau kata saya. Dan untuk akses tangga ini ukurannya cukup gede, malah bisa 1,5 meteran ini teman-teman panjangnya si tangga ini. Dari sini ke sininya ya. Makein hatel potongan-potongan kayak gini teman, homogenis stylenya, dan di sini plainnya disesuaikan ataupun dibikin kayak gitu ya. Oke, nah untuk lantai kedua ini kita akan menemukan apa aja, Mas? Kalau saya lihat tadi sempat itu ada kamarnya berapa tuh? Udah ada 2, berarti kurang 4. Di lantai kedua berarti akan ada 4 kamar teman-teman. Untuk kamar yang pertama, tuh. Setelah naik tangga belok sebelah kanan adalah kamar anak teman-teman. Tuh. Desainnya cakep, lantainya parket, keset, enak, tidak licin. Dan di sini difungsi untuk meja belajarnya, ya kan? Dan di sini ada furniturnya, pencahayaan di sini teman-teman, ya kan? Sama kayak kamar yang utama tadi, yang kamar di bawah untuk kamar orang tua ya. Nih posisi AC-nya di atas, cakep teman-teman. Dan untuk denah dari rumah ini akan saya cantumkan di akhir video. Jadi simak terus video ini sampai akhir ya. Nah, di sini setelah keluar dari kamar anak, kita akan menemukan kamar mandi. Di sini adalah kamar mandi bersama teman-teman ya. Nih, desainnya oke banget, cakep dan inspiratif sekali. Tuh. Di sini nggak ada exhaust fan, ya kan? Karena di sini ada jendelanya. Tuh teman-teman, jendelanya ada. Dan ini adalah ruangan area basah. Ya kan, area basah dikasih shower gitu teman-teman. Dan dibikin ceiling kayak gitu ya. Tuh ada ambalannya, jadi buat naruh-naruh sabun juga oke teman-teman.
Yuk keluar dari sini, kita akan geser lagi teman-teman. Kemana? Ke sini. Ke kamar yang berikutnya. Kamar berikutnya adalah kamar anak ke 2 teman-teman. Tuh. Nih ya. Oke banget ya, ukurannya hampir sama tuh kayak kamar anak yang pertama itu. Cuman desainnya di sini untuk kamar anak laki-laki nih pasti. Kasur tipe nomor 3. Dan ini adalah furniture yang dipilih oleh developer untuk mencontohkan rumah ini agar teman-teman bisa menggambarkan kondisi rumah ini setelah teman-teman beli rumah ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin beli rumah ini, kontaknya siapa? Boleh ke saya teman-teman. Nomor saya akan saya tulis di kolom deskripsi. Harganya berapa? Pokoknya simak terus. Oke, lanjut. Kita sudah memasuki area master bedroom. Gede banget ya master bedroomnya ya. Dan ini adalah area di mana kamar mandi private untuk master bedroomnya gitu teman-teman. Tuh ada close wastafelnya gede banget, desainnya juga udah unik. Kalau saya lihat ukuran total keseluruhan ini mungkin sekitar 2 meter kali 2,5 meteran teman-teman. Ya, bagus banget ya. Oke, kita naik lagi ke sini. Oh iya, ternyata tadi kan kamar mandinya 4+1 berarti 5 teman-teman. Di lantai kedua itu ada 3 kamar mandi ternyata, 3 kamar tidur. Ya. Dan di sini adalah master bedroomnya. Gede sekali teman-teman, gede banget. Tuh. Sudah dapat balkon juga di sini. Tuh balkonnya tuh. Untuk entertain nanti bisa diposisikan di sini teman-teman ya. Di temboknya dikasih wallpaper motif-motif kayak gini teman-teman. Canggih banget nih, cakep, ciamik, mantep. Dan untuk bagian atas plafonnya drop ceiling, plafonnya hampir sama kayak di bagian living room tadi teman-teman. Nah untuk pencahayaan ataupun sirkulasi udara di ruangan master bedroom ini ada 3 jendela yang mana itu adalah model bisa dibilang jendela, bisa dibilang pintu teman-teman. Itu soalnya yang itu pintu tuh, yang ini jendela. Saya nggak tahu bukanya gimana. Pokoknya ini pintunya digeser aja. Oh ini buka dulu. Tuh unlock, tadi masih kelock teman-teman. Tuh balkonnya cukup ya, cukup gede teman-teman, cukup gede banget. Ukurannya lebih kurang sekitar 1,2 meter kali panjangnya 2,5 meteran. Dan di situ ada dikasih saluran air ya, buat air kalau misalkan hujan biar nggak basah di area sini gitu teman-teman. Dan untuk pengamannya dia dipakein railingnya besi hollow. Ini ukuran sekitar 4x4 dan ini adalah besi plat gitu teman-teman. Dijejer rapi, ukurannya juga sama. Oke. Dan kita lihat pemandangan ke depan. Alam Sutra ini adalah perumahan yang sangat elit teman-teman menurut saya. Nah lokasinya sendiri Suvarna Sutra ini atau Alam Sutra ini ada di dekat pintu tol, yaitu pintu tol Cikupa Tangerang teman-teman. Jadi hanya berjarak lebih kurang sekitar 5 menitan saja. Nggak nyampe 5 menit, paling 2 menitan lah. Karena sudah dari keluar pintu tol itu sudah depan rumah itu udah perumahan kita teman-teman, kayak gitu ya. Dan untuk pemesanan rumah ini silakan teman-teman bisa WA ke saya. Tipe Elodia ini teman-teman masih tersedia teman-teman. Tuh. Ruangan yang paling saya favorit sih di sini sih, di living roomnya ini. Dan ini adalah desain dari denah rumahnya gitu teman-teman.
Nih saya lihatkan tipenya Elodie dan ini adalah Dinara. Oke, cukup sekian video kali ini. Ditunggu video berikutnya dari channel Rumah Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.